Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Nurul Haziza Lubis, NIM 0301191016. Baiklah, di sini saya sebagai pemakalah dari kelompok 4 akan menjelaskan satu pembahasan tentang pengertian strategi pembelajaran. Menurut bahasa, strategi berasal dari bahasa Inggris yaitu strategik, yang berarti siasat rencana. Sedangkan menurut istilah, strategi pembelajaran adalah suatu konsep atau rencana yang disusun secara sistematis oleh pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Sekian dari pembahasan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rizka Rahimzega. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi makalah kami dengan subjudul yaitu strategi pembelajaran di masa COVID-19. Sebagaimana yang kita tahu bahwa banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan COVID-19 ini. Salah satunya yaitu dengan meminta sekolah untuk meminta muridnya belajar di rumah saja. Jadi dengan begitu sistem pendidikan, sistem pembelajaran yang berlaku untuk saat ini tidak lagi tatap muka, karena sistem pembelajarannya dirubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh. Maka perubahan sistem ini tentu juga menggunakan strategi yang berbeda dari sebelumnya. Maka adapun beberapa strategi pembelajaran di masa COVID-19 ini, yang pertama yaitu model metode blended learning. Nah, sedikit saya jelaskan apa itu blended learning. Blended learning adalah salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan melalui penggunaan media berbasis teknologi. Blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini juga Tron menjelaskan atau memberikan definisi blended learning, yaitu sebagai campuran dari teknologi e-learning dan multimedia seperti video, streaming virtual class, animasi teks, online yang dikomunikasikan dengan bentuk-bentuk tradisional pelatihan kelas. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kecanggihan teknologi juga sudah sangat membantu kita ya dalam menghadapi situasi pandemi pada saat sekarang ini. Nah, hal ini juga mampu mendukung model pembelajaran blended learning ini. Nah, kita bisa belajar menggunakan teknologi seperti video streaming, virtual class, animasi teks online, dan banyak sekali model-model pembelajaran di dalam jaringan lainnya. Nah, dan metode blended learning ini juga memiliki 3 komponen yang paling penting, yaitu online learning, pembelajaran tatap muka, belajar mandiri. Maksudnya dalam penggunaan metode blended learning ini, 3 hal ini digabungkan menjadi satu. Nah, di mana dia dalam pembelajaran online learning, namun sistem belajarnya diupayakan seefektif tatap muka, dan juga diupayakan agar peserta didik mampu belajar secara mandiri. Nah, adapun contoh-contoh lainnya seperti flipped classroom. Sebenarnya pada hakikatnya flipped classroom ini merupakan bagian dari blended learning. Di sini dikatakan bahwa dengan pendekatan flipped classroom, sebagian aktivitas pembelajaran yang biasanya diselesaikan di kelas kini dapat diselesaikan di rumah terlebih dahulu secara mandiri oleh siswa sebelum akhirnya melakukan pembelajaran tatap muka di kelas. Nah, yang berikutnya juga ada daring metode. Nah, untuk mensiasati ketidakkondusifan di situasi seperti ini, metode daring bisa dijadikan salah satu hal yang cukup efektif untuk mengatasinya.
Dilansir dari Kumparan, Kemendikbud mengungkapkan bahwa metode daring bisa mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi ini berlangsung. Metode ini merupanya bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik. Kira-kira seperti itulah saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Salah dan silaf kepada Allah Subhanahu ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan, NIM 0301192191. Baik, di sini saya akan menyampaikan media pembelajaran daring. Pada masa COVID-19 ini yang sedang melanda dunia termasuk negara kita yaitu Indonesia, banyak memberikan dampak yang sangat signifikan bagi aspek kehidupan, termasuk salah satunya yaitu dari aspek pendidikan, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran harus dilakukan secara daring atau jarak jauh, yang mana dalam proses pembelajaran daring ini memanfaatkan beberapa teknologi pendidikan. Jadi dalam media pembelajaran daring ini ada beberapa media yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu YouTube, kemudian WhatsApp, Google Classroom, kemudian Google Meet, dan juga Zoom Meeting. Baik, untuk yang pertama yaitu media pembelajaran daring dengan menggunakan YouTube. YouTube sebagai media pembelajaran daring sangat mudah untuk digunakan, karena di dalam YouTube terdapat beberapa konten yang bisa dilihat sebagai materi pembelajaran. Bahkan para guru juga bisa membuat video materi pembelajaran, kemudian mengupload video tersebut ke YouTube sehingga dapat dilihat oleh peserta didik dengan cara mengirimkan link YouTube tersebut kepada peserta didik, dan peserta didik dan orang tuanya pun bisa memberikan respon. Kemudian yang kedua yaitu media pembelajaran daring menggunakan WhatsApp. WhatsApp adalah salah satu platform digital yang ada di smartphone yang cukup digemari dalam pembelajaran daring. Dalam penggunaan WhatsApp sangat mudah untuk digunakan, karena WhatsApp mudah untuk diakses dan tidak memerlukan banyak kuota atau banyak data. Dan di dalam WhatsApp juga bisa membuka brosur dengan mudah. Kemudian yang ketiga yaitu Google Classroom. Google Classroom merupakan salah satu platform yang disediakan oleh G Suite yang memungkinkan guru untuk membuat kelas berupa kelas maya, kemudian mengajak peserta didik untuk bergabung di dalam kelas dan memberikan informasi terkait materi pembelajaran yang dibahas di dalam kelas maya tersebut. Di dalam Google Classroom bisa memberikan pembelajaran berupa file maupun video pembelajaran serta tugas kepada peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu Google Meet. Seperti halnya Google Classroom, Google Meet juga merupakan bagian dari G Suite yang disediakan untuk memudahkan pembelajaran, yang memungkinkan guru dan peserta didik saling bertatap muka melalui layar, gadget atau komputer, serta saling menyapa dan saling bertatap muka melalui layar. Di dalam Google Meet dapat memuat hingga 250 pengguna. Dan yang terakhir yaitu Zoom Meeting. Zoom Meeting dapat digunakan untuk pembelajaran tatap muka online yang memungkinkan bertemunya guru dan peserta didik di dalam suatu platform yang berinteraksi secara visual maupun suara. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran COVID-19 atau biasa yang kita kenal dengan pembelajaran daring. Kelebihannya yang pertama yaitu dapat diakses dengan mudah. Nah, dalam artian, di saat kita mengikuti pembelajaran daring ini, maka kita akan bisa menggunakan handphone, laptop, dan media komunikasi lainnya. Yang kedua, biayanya itu sangat terjangkau. Dalam artian, kita hanya bermodalkan pakai data dan kita tidak perlu capek-capek datang ke tempat di mana kita akan melakukan pembelajaran itu. Yang ketiga, waktu belajarnya itu fleksibel. Nah, kebanyakan orang-orang itu dia ingin belajar lagi, tetapi dia tidak mempunyai waktu yang cukup gitu. Yang keempat, itu wawasan yang luas. Nah, pada saat kita melakukan pembelajaran daring ini, maka seorang pendidik itu akan memberikan wawasan-wawasan yang baru kepada kita, sehingga dari wawasan-wawasan itulah kita dapat mengikuti pembelajaran daring ini. Baiklah, selanjutnya adalah kekurangan strategi pembelajaran di masa COVID-19 atau biasa yang kita sebut dengan pembelajaran daring. Kekurangannya yang pertama yaitu kurangnya akses internet. Dalam artian, kan tidak semua di kalangan kita ini bertempat tinggal di kota. Pasti ada juga teman kita yang berada di kampung. Nah, otomatis pasti lebih kebanyakan dari mereka itu mengalami kendala jaringan atau akses internet. Yang kedua, yaitu kurangnya interaksi dengan pendidik. Nah, dalam artian ketika kita melakukan pembelajaran daring ini, kita tidak bisa langsung berjumpa atau bertatap muka dengan pendidik yang akan mengajarkan kita. Nah, jadi kita hanya bisa melakukan pembelajaran daring ini dengan media yang telah disediakan seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Yaitu kurangnya pemahaman terhadap materi. Dalam artian ketika pendidik menyampaikan suatu materi, pasti otomatis tidak semua peserta didiknya itu dapat memahaminya. Nah, ada seorang pendidik ketika dia mengirim materi kepada peserta didiknya, peserta didik itu langsung memahaminya. Dan ada juga ketika seorang pendidik itu mengirim materi, maka peserta didik itu dia tidak mudah untuk memahaminya. Nah, inilah yang akan menjadi kendala pada saat pendidik itu menyampaikan materi di masa daring ini. Yang terakhir adalah yang keempat, yaitu minimnya pengawasan dalam belajar.